atau bisa dikatakan kriteria-kriteria dalam capital budgeting. Ya, kita menggunakan teknik-teknik ini untuk bisa memutuskan apakah suatu proyek atau suatu investasi itu bakal kita terima atau kita tolak ya berdasarkan kriteria tertentu. Nah, nanti teknik-teknik itu nanti ada banyak ya. Yang pertama itu nanti ada payback period, ada namanya payback period, ada yang namanya net present value, ada yang namanya IRR ya, internal rate of return. Itu fokusnya pada 3 itu ya. Dan ini kalau kalian buka di di e-book kalian ya, kalau di bukunya Jitman itu ada di chapter 10 ya, di chapter 10 buku Jitman. Karena ini ini PowerPoint-nya ngambil dari buku Jitman ya. Oke. Nah, ini kita overview yang kemarin ya. Overview yang kemarin bahwa kita tahu bahwa capital budgeting ya, jadi penganggaran modal itu adalah proses kita mengevaluasi dan memilih investasi jangka panjang. Tadi ya. Untuk apa kita memilih investasi jangka panjang? Karena harapannya investasi tersebut itu dapat meningkatkan kekayaan pemiliknya. Harus meningkatkan kekayaan pemiliknya, karena kalau investasi tersebut tidak meningkatkan kekayaan pemiliknya, maka investasi tersebut itu tidak layak ya. Itu capital budgeting, long term investment, investasi jangka panjang. Jangka panjang kenapa? Karena tadi biasanya melibatkan jumlah modal yang cukup besar. Itu penganggaran modal, yang kita juga tahu bahwa capital expenditure berarti pengeluaran modal itu adalah modalnya ya, atau dana yang dikeluarkan. Nah, biasanya itu lebih, kalau dia penganggaran modal ya, capital expenditure itu lebih daripada 1 tahun. Sedangkan kalau operating expenditure ini kebalikan dari capital, itu biasanya pengeluaran anggarannya itu atau pengeluaran biaya-biaya itu di bawah 1 tahun. Nah, fokus kita adalah capital expenditure. Jadi semua pengeluaran atau investasi itu yang lebih daripada 1 tahun ya. Ini kemarin ini juga udah ya proses-proses capital budgeting. Ya, mulai dari membuat proposalnya, kemudian review dan analisis, decision making ya, pembuat keputusan, implementasi sama follow up. Dan fokus kita tahu ya kemarin fokus kita adalah pada membuat keputusan. Ya, membuat keputusan apakah proyek atau investasi tersebut diterima atau ditolak. Ya, apakah kira-kira investasi tersebut layak atau tidak layak. Tuh. Jadi fokusnya adalah membuat keputusan. Nah, untuk membuat keputusan inilah kita menggunakan beberapa teknik-teknik tadi ya, yang akan kita pelajari pada hari ini. Ini juga udah ya minggu lalu ya, ada 2 macam proyek ya, yang independen sama yang mutual eksklusif, saya nggak ulang lagi ya. Terus ini juga kita udah bahas waktu minggu lalu tentang perusahaan, tentang proyek-proyek yang terkait dengan dananya. Ada yang dananya terbatas, ada yang dananya tidak terbatas ya. Ini juga udah. Nah, ini juga udah ya minggu lalu ya. Jadi ada pendekatan untuk memilih apakah atau menentukan suatu proyek itu atau investasi itu diterima atau tidak. Pendekatan pertama itu accept reject ya, menerima atau menolak. Nanti akan kita pelajarin hari ini ya, dengan menggunakan beberapa kriteria. Dan yang kedua itu pendekatannya di ranking. Jadi ketika ada banyak pilihan proyek atau pilihan investasi, maka kita akan meranking yang kira-kira memberikan manfaat yang paling besar yang mana ya. Jadi ada 2 pendekatan, ini juga udah kita bahas. Nah, ini kita masuk ya. Jadi sebelum kita masuk, kita pakai ilustrasi ya, biar lebih gampang untuk memahaminya. Jadi dalam ilustrasi ini kalian juga bisa lihat itu di buku e-book kalian tuh juga ada kok ya. Di e-book kalian itu ada semua nih. Nih ya, capital nih ya. Jadi kita akan pakai data di tabel 10-10 ya. Data di tabel 10-10. Ini perusahaan capital namanya Bennett Company. Bennett Company atau perusahaannya adalah perusahaan fabrikator. Fabrikator itu apa ya? Fabrikator metal. Jadi dia adalah perusahaan besi lah ya, kurang lebih besi tapi yang medium size besinya. Nah, terus dia sekarang ini si Bennett Company dia sedang mempertimbangkan 2 proyek ya, proyek A sama proyek B.
proyek A itu investasi awalnya itu membutuhkan investasi sebesar $42.000 ya. Jadi untuk proyek A investasi awalnya itu $42.000, sedangkan proyek B itu investasi awalnya itu $45.000 ya. Ini initial investment ya. Terus nah ini operating cash flow-nya itu akan ditunjukkan pada tabel berikut. Nih, ini tabel berikut nih. Jadi ada proyek A ya, proyek A, proyek B. Initial investment-nya 42, yang A, yang B 45. Kita kalau minggu lalu kan kita belajar tentang initial cash flow, tapi kita tahu ya bahwa initial cash flow itu akan lebih mudah diperhitungkan ketika proyek tersebut itu adalah proyek yang misalnya pembelian baru ya gitu ya. Jadi kalau misalnya seperti pembelian baru itu kan kita langsung bisa menghitung. Tapi ketika kita proyek-proyek tersebut atau investasi tersebut adalah investasi pada proyek-proyek misalnya pergantian aset atau ekspansi yang melibatkan aset yang lama ya, aset tetap yang lama, maka itu agak sedikit lebih ngejelimet perhitungan cash flow-nya ya, karena kita harus memperhitungkan aset yang lamanya tadi. Nah, katakanlah ini sudah kita ketahui semua, ini arus kasnya sudah kita ketahui. Kalau kemarin kalian hitung ya, ini initial investment-nya kalian hitung, terus operating cash flow-nya juga kalian hitung. Nah, ini sekarang kita nggak fokus ke sana, tapi kita fokus kepada tekniknya ya. Jadi katakanlah ini sudah diketahui. Jadi initial investment proyek A 42.000, yang tadi proyek B 45.000. Operating diperkirakan proyek ini tuh akan bisa berjalan hingga 5 tahun ya, 5 tahun. Terus ini adalah operating cash flow-nya untuk proyek A. Jadi selama tahun pertama sampai tahun kelima itu sama ya, sama dia akan menghasilkan atau diperkirakan akan ada inflow dari proyek A sebesar $14.000 selama 5 tahun. Sedangkan proyek B itu nilainya beragam ya, tidak sama seperti proyek A. Jadi di tahun pertama itu diperkirakan akan menghasilkan inflow sebesar 28.000, di tahun kedua itu sebesar inflow juga 12.000, tahun ketiga sampai kelima itu inflow sebesar 10.000 ya. Sampai sini bisa dipahami ya, gampang ya. Nah, ini datanya, tapi kalau kita masukkan ke dalam timeline-nya itu bentuknya seperti ini ya. Proyek A, proyek B. Kita ingat ya, ini kalau dia tanda panahnya ke bawah itu berarti outflow, pengeluaran ya, minus. Jadi 42 proyek A, terus di tahun pertama 14, tahun kedua inflow 14, tahun ketiga inflow 14 sampai tahun kelima semuanya infonya 14 semua. Sedangkan proyek B di tahun sekarang ya, pada saat ini di tahun 0, di time 0 itu pengeluarannya dulu 45.000 ya. Nanti di tahun pertama ada inflow 28.000, tahun kedua 12.000, dan tahun ketiga sampai tahun kelima itu adalah inflow 10.000 ya. Sampai sini masih bisa dipahami ya. Oke. Ini data ilustrasi yang mau kita pakai untuk membahas teknik-teknik. Nah, teknik pertama itu ada yang namanya teknik payback period ya. Kalau dari judulnya aja payback period, kalau period kita ngomong di sini berarti ini masalah waktu. Ya, jadi metode ini itu menghitung waktu ya, menghitung waktu yang diperlukan untuk mengembalikan modal awalnya. Itu intinya sih itu ya. Waktu yang diperlukan untuk mengembalikan initial investment. Nah, kriterianya apa? Kriteria keputusannya untuk menerima atau menolak itu subjektif ya. Jadi yang menentukan kriterianya berapa waktunya itu adalah biasanya manajemen. Nah, ini memang jadi sifatnya termasuk pertimbangan ini ya, pertimbangan manajemen ya. Misalnya katakanlah untuk proyek A dan B, untuk proyek tersebut ya, entah itu A atau B, misalnya manajemen itu memperkirakan bahwa, atau bukan memperkirakan ya, menentukan bahwa modal itu harus misalnya di dalam jangka waktu kurang dari 3 tahun misalnya itu. Jadi kalau kita hitung payback periodnya itu di atas 3 tahun, maka proyek itu ditolak. Tapi kalau masih di bawah 3 tahun berarti dia memenuhi kriteria yang ditetapkan oleh manajemen ya. Jadi kriterianya itu sebenarnya dia apa tuh namanya ya?
batasnya, limitnya itu ya ditentukan oleh manajemen berapa gitu ya. Yang jelas kita menghitung periode dalam payback period itu adalah menghitung waktu yang diperlukan untuk mengembalikan investasi awal ya. Nah, sekarang kita contoh ya, balik ke sini. Nih, tadi kalau misalnya proyek A itu tadi kan ini ya, proyek A ya. Ini proyek A $42.000 ya. $42.000 itu bisa dikembalikan itu dalam jangka waktu berapa lama? Ya, tahun pertama 14, tahun kedua 14, tahun ketiga 14. Kayaknya 14 kali 3 ini udah 42 ya. Coba kalian buka kalkulator kalian, kalau misalnya mau langsung dibagi itu bisa ya, karena dia sama ya. Jadi 42.000 dibagi 14.000 ya, karena dia inflow-nya sama semua, itu bisa dikembalikan dalam waktu 3 tahun. Ya, jadi 42.000 initial investment untuk proyek A itu payback period-nya 3 tahun. Ya, bisa diikuti ya sampai di situ. Kalau ada yang kurang jelas nanti langsung nanya ya, langsung motong aja. Oke, sedangkan proyek B nih, proyek B itu 45 initial investment-nya 45.000. Nah, tapi karena ini kan apa namanya? Cash flow-nya tidak sama seperti proyek A ya, yang semuanya 14.000. Kalau kita hitung kumulatifnya, ya kita hitung kumulatifnya. Berarti 45 ya, 45.000 dikurangin, kalau di tahun pertama dikurangin berarti 28.000, udah balik modal 28.000, sisa berapa? 45 dikurang 28? 17, Ibu. 17 ya. Terus berarti di tahun pertama itu baru balik baru balik 28 ya, masih sisa 17 lagi. Dikurangin lagi nih tahun kedua. Di tahun kedua dikurangin lagi 12.000. 12.000 berarti 17 dikurang 12 5.000 ya, 5.000. Terus masih sisa 5.000. Tapi di tahun ketiga itu inflow-nya 10.000 ya, 10.000 berarti nggak sampai tahun ketiga ya, nggak. Berarti sisanya tadi kan 5.000 ya, 5.000 dari tahun ketiganya inflow-nya 10.000, itu berarti berapanya? Setengahnya ya. Berarti nanti pengembalian modal itu di tahun ke 2,5. Ya, jadi di payback period untuk proyek B itu adalah 2,5 tahun. Tuh. Bisa dipahami? Jadi hitung kumulatifnya ya. Ini sebenarnya saya udah buat juga ya, biar gampang kalau kalian mau buat ini. Ya. Nih yang pertama ini tadi payback period ya. Jadi payback period itu tadi berapa lama ya, berapa lama waktu yang diperlukan untuk mengembalikan initial investment-nya tadi ya. Jadi payback period itu jumlah waktunya ya. Nah, minimum acceptance-nya ya, jadi kriteria penerimaan itu adalah di-set oleh manajemen. Ini manajemen yang menentukan. Bisa dipahami? Enggak. Gue bingung tadi, 12.000, 5 tahun masih ada sisa 15.000. Ini kan gak ada sisa. Oh, Anissa, bisa tolong di-mute? Oke. Maaf, Ibu. Ya. Oke ya, jadi ini saya ambil contoh yang lain ya. Ini saya ambil contoh yang lain. Ini katakanlah ini adalah suatu proyek ya, proyek investasi. Dia bisa dilihat di sini ya, jika suatu masa pengembalian. Nah, ini. Jadi dia menentukan bahwa masa pengembalian maksimum yang diinginkan jadi ditentukan oleh manajemen dia harus di bawah 3 tahun ya, 3 tahun. Terus proposal investasinya itu pengeluaran kas awalnya jadi initial investment-nya 1 juta. Ya, $1 juta. Kemudian ada aliran cash inflow-nya ya. Jadi di tahun pertama cash outflow-nya 1 juta. Tahun pertama itu inflow 200, tahun kedua 400, tahun ketiga 300, tahun keempat 300, tahun kelima 1 juta. Jadi kalau kita hitung nih kumulatifnya tadi ya, jadi kalau tadi pengeluaran modalnya di pertama kan 1 juta ya, tahun kedua nanti masuk 200.000. Berarti kalau kita hitung kumulatifnya berarti modalnya sudah balik 200.000, sisa 800 lagi. Ya, terus di tahun ketiga nih masuk lagi nih 400 ya, 400 jadi 800 dikurangin 400 masih ada lagi sisa 400 lagi. Terus di tahun ketiga masuk lagi 300 inflow ya, sehingga sisa pengembalian modalnya tadi payback periodnya itu masih
balik modalnya belum ya, masih kurang 100.000 lagi. Nah, tapi kalau di tahun keempat kan tadi kita sisa masih 100.000 ya, yang belum kita yang belum modal yang belum balik. Sedangkan di tahun keempat itu bakal masuk 300.000. Berarti pastinya payback period itu di tahun ketiga, di antara tahun ketiga sama tahun keempat ya. Jadi tahun keempatnya ngambil berapa banyak? Tadi sisa 100.000 ya, 100.000 dari 300.000. Berarti sepertiga ya. 1/3 dikali 12 bulan. Berapa bulan tuh? 1/3 dikali 12 bulan. 4 bulan ya. 4 bulan. Artinya apa? Payback periodnya itu adalah di tahun ketiga tambah 4 bulan. 3 tahun 4 bulan. 3 tahun 4 bulan itu adalah payback period untuk Untuk investasi ini. Ya. Jadi tadi bisa dilihat ya, yang ini tadi ya di sini ya. Jadi 3 tahun itu masih menyisakan investasinya, masih belum balik modalnya, tinggal 100.000 lagi. Tapi kalau di tahun keempat dia udah lebih kan, berarti di antara tahun ketiga dan keempat. Sisa 100.000 yang masih kurangnya dibandingkan nanti dengan yang harus kas masuknya 300, berarti 100 dibagi 300 itu sama dengan 1/3 tahun atau 4 bulan. Artinya payback periodnya adalah 3 tahun 4 bulan. Terus kriterianya tadi berapa? Kriterianya tadi adalah 3 tahun. Manajemen menetapkan bahwa mereka akan berinvestasi pada proyek ini jika pengembalian maksimumnya 3 tahun. Sedangkan ini tadi adalah pengembaliannya 3 tahun 4 bulan. Artinya apa? Kalau misalnya kita menggunakan metode payback period ini, proyeknya diterima atau ditolak? Ditolak ya. Karena apa? Iya, karena lebih daripada 3 tahun gitu ya. Bu, izin bertanya, Bu. Ya, boleh, Febri. Terkait inflow ini, berarti diasumsikan untuk per bulannya itu sama ya, Bu? Sama rata? Iya, kalau ini kan hitungan kita kan per tahun ya soalnya ya. Cash flow-nya kan kita ngitungnya kan tahunan ya. Jadi dianggap ketika kita masuk kepada contoh yang seperti ini, kayak gini, ini kan tahunan ya. Ya kurang lebih lah berarti dianggap rata gitu ya. Jadi hitungannya pokoknya 1 tahun, dalam 1 tahun inflow-nya 300.000 yang ini ya, 300.000. Kita nggak tahu nih per bulannya berapa, pokoknya hitungannya inflow-nya dalam 1 tahun keempat inflow-nya 300. Berarti langsung aja. Jadi diperkirakan dalam 4 bulan ya, 100 per 300 dikali 12 bulan, jadi 4 bulan kurang lebih. Jadi payback periodnya tadi 3 tahun 4 bulan. Ya, berarti ditolak gitu ya. Intinya sih seperti itu ya. Karena kita ngitung cash flow-nya tuh tahunan bukan bulanan. Kalau bulanan nanti lebih ribet lagi ya, lebih banyak lagi yang dihitung ya. Oke. Ada lagi pertanyaan? Oke, kita lanjutin ya. Kayak itu tadi. Jadi kalau yang untuk contoh yang dari buku judgment kita, proyek A, itu masa pengembaliannya tadi 3 tahun, ya. Sedangkan untuk yang proyek B, itu 2,5 tahun tadi ya. Jadi kalau kita bandingkan payback periodnya antara A sama B, itu lebih prefer kepada proyek yang B, karena dia lebih cepat pengembaliannya dibandingkan yang proyek A. Itu kalau kita nge-ranking tapi ya. Karena di sini dikasih tahu nggak ini berapa ininya? Di sini nggak dikasih tahu berapa acceptance, maksimum acceptance-nya nggak dikasih tahu ya di sini ya kan. Kalau yang di contoh sebelumnya tuh diketahui bahwa manajemennya tadi menetapkan 3 tahun ya, tapi kalau di contoh yang ini itu tidak diketahui ya, tidak diberikan, tapi yang jelas taunya A itu 3 tahun, yang B 2,5 tahun. Jadi kalau kita bandingkan dari itu saja, berarti kalau kita ranking bahwa berarti yang proyek B itu lebih di-prefer dibandingkan proyek A, karena dia lebih cepat gitu ya. Tapi kalau misalnya nih, ternyata misalnya nih acceptance kriteria yang ditentukan manajemen misalnya 2 tahun. Kalau misalnya 2 tahun berarti baik proyek A maupun proyek B itu tidak diterima. Tapi kalau misalnya tadi kriteria yang ditetapkan manajemen misalnya 3 tahun, kedua-duanya diterima. Asal apa? Proyeknya ini mutual eksklusif atau independen. Kalau misalnya dia independen, berarti bisa diterima dua-duanya ya.
kalau misalnya proyeknya independen. Tapi kalau dia proyeknya mutual eksklusif, kalau mutual eksklusif berarti kan harus memilih salah satu. Kalau memilih salah satu, maka yang dipilih berdasarkan kriteria payback period itu adalah yang B. Itu ya. Jadi lihat lagi nih proyeknya jenis proyek apa nih, mutual eksklusif atau independen gitu ya. Nah, ini ada beberapa pro dan kontra dengan menggunakan metode payback period ya. Jadi yang pertama, payback period itu banyak digunakan kenapa? Karena biasanya itu gampang. Perhitungannya itu sangat-sangat mudah, simple gitu, nggak ngejelimet gitu ya. Jadi itu alasan metode payback period itu digunakan. Simple. Intinya sih sebenarnya karena itu ya, apa namanya, kriteria utama kenapa digunakan, karena dia mudah perhitungannya, mudah dipahaminya. Dan juga kalau misalnya kita memperhitungkan semakin cepat kita pengembalian modal, maka bahwa kalau misalnya kita perkirakan semakin cepat pengembalian modal, berarti kan time value-nya semakin cepat itu kan semakin bagus ya, dibandingkan kalau makin lama nilai waktu uangnya itu kan makin berkurang gitu ya, makin kecil gitu. Jadi dia mempertimbangkan nilai waktu uang. Tapi sayangnya di dalam itu menjadi salah satu kelemahannya juga ya, bahwa payback period itu sebenarnya tidak menghitung arus kas yang didiskontokan. Present value-nya itu tidak dihitungkan. Jadi kalau kita lihat di sini, yang di sini ya, ini kan tidak memperhitungkan time value of money. Kalian udah belajar kan time value of money kan? Materi pertemuan 4 ya kayaknya. Udah belum? Udah belum? Kalau kalian udah, harusnya sih lebih mudah nanti kita hitung NPV-nya nanti setelah ini. Udah ya, saya anggap udah ya, karena ini materi time value of money harusnya udah di pertemuan kalau nggak pertemuan keempat, pertemuan kelima deh saya lupa ya, sama Pak Muslimin kemarin. Oke. Oke, tadi di sini ya. Oke. Nah, tanya ya, jadi ada kelemahan juga dari si payback period. Kelemahan pertama itu karena yang di set tadi ya, maximum acceptance kriteria itu di set oleh manajemen, dan itu sifatnya sangat subjektif. Itu yang pertama. Jadi karena dia subjektif ya, subjektif tuh kadang-kadang kepentingan antara manajemen sama kepentingan pemilik perusahaan itu berbeda gitu ya. Kalian juga udah pelajarin ini di pertemuan pertama ya, ada yang jadi agency problem itu timbul ketika ada perbedaan kepentingan antara prinsipal sama agent, antara pemilik perusahaan dan agentnya, yaitu si manajernya. Manajer itu biasanya dia itu kepentingan dia itu kinerjanya biar kelihatan bagus ya kan. Kalau misalnya kinerjanya kelihatan bagus, dia tidak memikirkan secara jangka panjang. Kadang-kadang yang diinginkan oleh pemilik perusahaan itu adalah keuntungan dalam jangka panjang, dan itu kadang-kadang tidak di situ letaknya perbedaan kepentingan antara si manajemen sama si pemilik perusahaan. Nah tadi, jadi karena dia tadi mungkin untuk jangka waktu tertentu terus ingin memperlihatkan bahwa kinerjanya baik dan bagaimana. Jadi kadang-kadang acceptance kriteria yang ditentukan oleh manajemen itu sangat-sangat subjektif dan kadang-kadang tidak seiring dengan kepentingan pemegang saham. Itu yang pertama, kelemahannya. Dan yang kedua, kelemahan dari payback period ini, dia tidak memperhitungkan time value of money. Nilai waktu uangnya itu belum diperhitungkan di dalam payback period ini. Ya, dan yang ketiga kelemahannya, payback period itu tidak mengenali cash flow setelah payback periodnya. Kita lihat contoh dulu ya di sini ya, contoh nih. Ini contoh ya. Ini nggak usah. Nih contohnya ini pertama.
Ini ada dua proyek ya, proyek gold sama proyek silver. Ya, proyek gold sama proyek silver. Sama-sama initial investment-nya $50.000, sama-sama. Tapi operating cash flow-nya berbeda. Kita bisa lihat ya kalau proyek gold ini operating cash flow-nya kecil ya, di tahun pertama, kedua tuh hanya 5.000, terus tahun ketiga cukup besar 40, 45-nya sama 10. Nah, sedangkan proyek silver besar di tahun pertama 40.000. Ya, tahun kedua, ketiga 28, terus 45, 10, 10 juga. Kalau kita hitung nih payback periodnya, ini kan 10, 5, 10, 10 ditambah 40, berarti di tahun ketiga ya, proyek gold itu payback periodnya di tahun ketiga. Sedangkan silver juga sama, 40, 28, 50 di tahun ketiga juga, payback periodnya sama di tahun ketiga. Kalau melihat dari ilustrasi seperti ini, yang lebih baik itu proyek proyek gold atau proyek silver? Menurut kalian, proyek gold atau proyek silver yang seharusnya lebih bagus? Kan sama-sama nih, kalau payback periodnya sama-sama 3 tahun. Tapi kira-kira yang memberikan manfaat yang lebih besar yang mana? Yang gold apa yang silver? Gold ya, Mariana bilang gold. Kenapa Mariana bilang gold? Alasannya apa gold? Kenapa? Ada pendapat yang lain? Kalau menurut saya juga gold sih, Bu. Kenapa? Alasannya apa? Dilihat dari operating cash inflow-nya itu, kalau misalkan dia dari awal itu sudah besar dan di tengah-tengah itu turun, berarti kan ada penurunan gitu sih, Bu. Oh gitu. Terus oke, ada pendapat yang lain? Bentar ya. Saya stop share dulu. Sebentar. Coba tunjuk tangan ya. Yang bilang gold tunjuk tangan. Mau ngitung nih saya. Yang bilang gold tunjuk tangan. Mau tak lihat dulu berapa orang yang jawab gold. Baru 3. Cuma 3 yang jawab gold ya? Oh enggak. 5, 6, 7. Udah? Mana lagi? Yang jawab gold. Habis? Habis? Masih? Coba dulu, kita lihat dulu nih. Habis? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 14, 15, 16, 17, 18 ya? 18, 19. 18. 19. Oke, 19 yang jawab gold. Das turun ya, matiin ya. Oke, yang jawab silver. Yang jawab silver? Harusnya banyak nih yang jawab silver. Kok cuma 3? Yang lainnya apa? Abstain. Langsung nyambung kok. Anissa di mute. Oh, ini banyak abstainnya nih kalian ini ya. Ada yang ganti. Mariana ganti silver. Oke, turun ya. Oke, jadi jawabannya yang mana yang lebih menguntungkan di antara gold sama silver itu adalah silver ya. Kenapa silver? Karena time value of money-nya. Kalian ingat ya, nilai waktu uang ya, semakin uang 10.000 hari ini itu nilai hari 10.000 hari ini atau 10.000 3 tahun kemudian. Nilainya itu Hari lebih ini, Bu. hari ini ya. Hari ini 10.000 hari ini itu lebih berharga dibandingkan 10.000 3 tahun lagi. Gitu ya. Artinya apa? 40.000 hari ini ya, tahun pertama 40.000 itu akan lebih berharga dibandingkan 40.000 3 tahun kemudian. Karena 40.000 3 tahun kemudian present value-nya, nilai waktu uangnya sekarang yang nggak sampai 40.000 ya, nggak sampai 40.000, nilainya lebih kecil. Tuh. Jadi itu tadi, ini adalah salah satu kelemahan dari payback period, dia tidak memperhitungkan nilai waktu uang.
gitu. Dia cuma ngitungnya pokoknya balik modalnya 3 tahun aja gitu. Ya, dalam waktu 3 tahun. Tapi kalau kita bandingkan antara proyek gold sama proyek silver, maka proyek silver itu kalau kita memperhitungkan nilai waktu uang, dia akan lebih menguntungkan. Kenapa? Nilainya itu lebih besar sekarang. Jadi present value-nya itu akan lebih tinggi dibandingkan yang proyek gold gitu ya. Tuh, jadi itu adalah salah satu kelemahan dari payback period. Ini ada salah satu kelemahannya lagi nih sekarang. Nih. Ini contoh lagi ya. Nah, ini contoh lagi. Ini proyek X sama proyek Y. Sama-sama initial investment-nya 10.000 nih, sama-sama ya. Proyek X tahun 1 sampai 5 ini operating cash flow-nya ya. Terus proyek Y ini operating cash flow-nya. Kalau dihitung-hitung nih ya, initial investment-nya 10.000 ya. Si payback period proyek X itu bisa balik modal dalam waktu 2 tahun. 2 tahun udah balik modal. Sedangkan proyek Y untuk mengembalikan 10.000-nya itu di tahun ketiga. Ya, payback periodnya 3 tahun. Jadi ini 2 tahun, yang ini 3 tahun. Tuh, kalau kita nilai secara payback period, berarti lebih cepat proyek X dong ya dibandingkan proyek Y. Tapi apa ini? Menjadi kelemahannya apa? Karena dia tidak mempertimbangkan arus kas setelah tadi. Jadi ini setelah arus kas setelahnya, tahun ketiga itu 1.000, tahun keempat, kelima cuma 100 ya. Sedangkan proyek Y, meskipun dia balik modalnya di tahun ketiga, tapi arus kas 4 dan 5 itu jauh lebih tinggi daripada proyek X gitu. Jadi ini ada menjadi salah satu kelemahannya juga ya dari metode payback period. Dia tidak mempertimbangkan arus kas setelah payback periodnya gitu. Ya, jadi hati-hati ketika kita menggunakan payback period ya. Oke, jadi ini saya rangkum juga sih di sini ya. Jadi ini tadi. Nah, ini tadi ya, sama ya, ini example yang kedua tadi ya. Jadi ini sama-sama initial investment-nya sama-sama 1 juta. Kalau proyek A itu arus kasnya itu cuma 2 tahun ya, sedangkan proyek B itu sampai dengan 4 tahun arus kasnya. Proyek A itu pengembalian modalnya di tahun pertama dia udah balik modal gitu ya, sedangkan di tahun ke B itu di 1,5 tahun dia baru balik modal ya, lebih lama. Tapi apa? Kalau kita milih hanya berdasarkan payback period, kita akan memilih A. Apakah benar kita mau milih A? Gitu ya. Sebenarnya proyek B itu jauh lebih menguntungkan gitu. Jadi hati-hati itu tadi ya. Jadi harus memperhatikan juga arus kas setelah payback periodnya. Ini juga nih contoh yang beda nih, contoh yang lain juga. Nih ya. Ini sama-sama 3 tahun juga ya. 3 tahun juga nih. Initial investment-nya sama-sama 1 juta, proyek C sama proyek D ya. Ini dikembalikan di tahun ketiga. Ini juga sama di tahun ketiga. Tapi yang mana yang lebih menguntungkan antara C sama D? Ini tadi, kalau kita memperhitungkan time value of money, maka proyek D itu jauh lebih menguntungkan daripada yang C. Tuh ya. Tadi, Bu, izin bertanya, Bu? Ya, boleh. Jadi kalau misalkan sedang menggunakan metode yang payback period ini, terus juga memperhitungkan present value-nya, kira-kira kalau dalam kasus yang sebelumnya tadi, Bu, itu kan beda di tahun ya, Bu ya? Ya. Itu kita lebih fokus yang di mana, Bu? Menekankan di present value-nya kah atau di payback period-nya? Present value. Ya, present value-nya lebih ditekankan. Nah, nanti sebenarnya ini ada ya. Jadi ini tadi ya, saya sebelum masuk ke situ ya, ini tadi benefit-nya ya. Jadi keuntungan dari payback period, dia pakai cash flow ya, jadi bukan pakai laba ya. Terus ya gampang dipahami dan gampang dihitung. Terus itu tadi ya, bisa digunakan sebagai early filter ya, sedangkan itu tadi yang kelemahannya tadi udah disebutkan tadi ya, dia sifatnya subjektif, terus tidak mempertimbangkan time value of money, juga tidak mempertimbangkan arus kas setelah payback period ya, jadi sehingga kadang-kadang dia bias ya untuk proyek-proyek jangka panjang. Nah, untuk ini tadi ya, jadi ini menjawab pertanyaannya yang barusan tadi. Jadi kalau gitu ada nih salah satu cara untuk jadi kayak ini
modifikasinya ya, modifikasi dari payback period itu namanya discounted payback period. Jadi arus kas yang tadi itu didiskon dulu. Ya, jadi dihitung dulu arus kasnya, dihitung discountednya dulu. Ini contoh ya, kita masuk contoh dulu. Ini ada proyek A sama proyek B. Ya, proyek A pengeluaran modalnya, proyek awal tadi 10.000 sama ya, proyek B juga 10.000. Ini arus kas tahunannya 1 sampai 5 ini cuma 2 tahun aja, yang proyek B cuma 2 tahun, yang proyek A sampai 5 tahun, oke? Dengan angka-angka seperti itu. Nah, ini ya kita hitung dulu ya. Sekarang kita hitung dulu proyek A. Proyek A tadi ini ya 6.004.321 ya. Nah, ini ya arus kas bebas ini tadi ini yang belum didiskon. Ini yang belum didiskontokan. Ya, 0 yang 6.000, 4.000, 3.000, 2.000, 1.000 ini belum didiskontokan. Terus kemudian sekarang kita hitung dulu present value-nya. Ya, present value-nya dengan menggunakan katakanlah ini tingkat pengembaliannya 17%. Jadi discount rate-nya itu adalah 17%. Ya, 17% kalian udah belajar kan ini waktu time value of money ya. Jadi 1 plus R pangkat N. Ya, kalau ini 1, ya, kalau yang ini berarti 1/17 pangkat 1. Ya, 0,85. Coba hitung dulu. Bener nggak nih? Pakai apa kalkulator ini ya? Pakai kalkulatornya, kalkulator yang scientific ya. Itu dibagi. Atau gampangnya gini deh ya, kalian kalau ini saya malas ngitung-ngitung nih, kalkulator saya tidak mendukung ya. Kita lihat di sini aja deh, nih. Kalau di bukunya Jitpen itu nggak ada, saya lihat ya. Ntar dulu. Di buku Jitpen tuh nggak ada. Kalian bisa buka yang di buku e-book yang saya bagikan juga, satu lagi yang bukunya Ross ya. Jadi di bukunya Ross itu di belakang ya, di belakang sekali ya, di halaman 903 itu ada tabel-tabel matematika ya di appendix A. Nah, ini adalah tabel-tabel present value ya, tabel-tabel time value of money. Ya, kalian bisa lihat itu di sini. Ya, jadi present value dari $1. Ini tadi ya, jadi kan saya bilang tadi ya, 1/1 plus R pangkat N atau pangkat T. Ya, jadi kalau kita mau menghitung tadi yang 17%, berarti kan 1 dibagi 1/1,17 pangkat 1. Nah, gitu. Biar gampangnya, langsung aja lihat di sini. Oh, ini nggak ada lagi ya, 17% ya. Ini nggak ada 17%, berarti terpaksa ngitung manual ya. Jadi kalau 17% itu antara 16 sama 18 gitu ya. Jadi kalau terpaksa nih, kalau ini terpaksa kalian ngitung nih. Lihat dulu. Ini udah dapat belum? 1 dibagi Udah kok Bu, benar. 1,17 pangkat 2 ya. Bener ya, 0,73 ya. Tapi kalau misalnya kalian mau gampang sih harusnya bisa ngelihat di tabel ya. Cuman kalau misalnya nggak ada tabel ya terpaksa kalian ngitungnya manual gitu ya. Ini mohon maaf nih saya kalkulatornya nggak mendukung nih yang sekarang. Jadi ini ngitungnya seperti itu ya. Jadi hitung dulu present value interest factor-nya 17% tahun ke N. Kemudian baru kita hitung arus kas bebas yang sudah didiskontokan ya. Kalau ini, jadi sama aja kayak gini, 6.000 ya, 6.000 di tahun pertama, itu sebenarnya nilainya bukan 6.000 ya. Nilai sebenarnya atau present value-nya itu sama dengan 5.130. Gitu. Di tahun keempat, ada arus kasnya itu adalah 2.000. Tapi present value-nya 2.000 itu sebenarnya nilainya hanyalah 1.068 dan harusnya. Jadi setelah kita menghitung ya, kita kalikan arus kas dengan present value interest factor-nya, kita dapat arus kas yang sudah didiskon ya, present value-nya, baru kita hitung kumulatifnya ya. Sehingga kalau dari sini payback period-nya itu di tahun keberapa nih? Di antara tahun ketiga sama keempat ya. Coba nih, 74 dibagi 1068 nih berapa nih? Kalau gini saya bisa 74 dibagi 1068 berapa tuh? Berapa? 74 dibagi
1068 berapa? 0,09. Dikali 12 bulan. 0,8 berarti nggak nyampe 1 bulan ya, nggak sampai 1 bulan ya. Artinya pengembalian untuk proyek A itu 3 tahun berapa tadi? 3,07 ya, atau 3 tahun itu kalau 0,8 dikali 30 hari itu bisa dihitung lagi tuh. Jadi dikali 30 berarti tadi 74 dibagi 1068 itu tadi dapatnya kan 0,069 ya, dikali 12 itu kan dapatnya tadi 0,83 ya, kaliin lagi aja 30 berarti berapa tuh? 24 hari. Berarti pengembalian modalnya ya, payback periodnya itu adalah 3 tahun 25 hari lah ya, 24,9 saya dapatnya. Ya, 25 hari gitu. Itu untuk proyek A ya. Bisa dapat semua angkanya? Dapat enggak? Ya, jadi 74 dibagi 1068 dikali 12 bulan, tadi dapatnya 0,8, 0, berapa tadi ya, pokoknya nggak sampai 1 bulan ya, 0,8 ya, dikaliin aja 30 hari, berarti cuma 25 hari, berarti 3 bulan 25 hari balik modalnya untuk proyek A. Nah, sedangkan ini yang proyek B sekarang kita hitung dengan cara yang sama. Ya, dengan cara yang sama, hitung dulu. Jadi hitung apa namanya, ini kalau ini datanya sama ya, present value interest factor-nya kolom yang ini sama dengan yang sebelumnya ya, sama kan, karena dia menggunakan 17% masih sama, tinggal kita kalikan aja ya, kita kalikan arus kasnya dengan present value interest factor-nya, dapatlah arus kas yang sudah didiskontokan atau present value-nya. Terus kita hitung, nah ini ya, kalau udah kayak gini ceritanya ini nggak pernah balik modal nih ya, tuh yang proyek B malah nggak pernah balik modal dia. Padahal kalau kita lihat di sini, di contoh yang ini, dia balik modalnya di tahun kedua, ya kan? Tahun kedua ini harusnya balik modal, terus tapi nggak ada arus kas lalu masuk lagi, ya. Sedangkan kalau kita hitung berdasarkan discounted payback period-nya, kita masukkan time, dia nggak pernah, ya. Ada sini. Jadi itu untuk mempertimbangkan atau ketika kita mau memasukkan faktor time value of money, kita bisa menggunakan discounted payback period. Ya, itu lebih afdol dibandingkan payback period yang tanpa discounted. Oke ya. Oke. Nah, sekarang kita balik, itu tadi adalah metode yang pertama. Ya, metode yang pertama itu tadi adalah payback period. Metode yang kedua sekarang, metode yang kedua itu namanya net present value. Ya, ini jadi kalau namanya kan kalian waktu di apa namanya materi sebelumnya ya, time value of money ya, nilai waktu uang, kalian kan udah menghitung yang namanya present value, ya nilai waktu sekarang itu tadi. Ngitungnya gimana tuh? Ingat nggak rumusnya apa? Present value. Kan ada present value, ada future value ya. Kalau present value itu ngitungnya gimana? Coba rumusnya apa? Ingat nggak? Ini bakal dipakai terus tuh ini kalau ngitung present value ini. Gimana cara ngitungnya present value? Cash flow dibagi 1 plus R pangkat N. Itu ya. Kebalikan dari kalau kita menghitung future value. Kalau future value itu berarti cash flow dikali 1 plus R pangkat N. Ya, jadi kalau present value tadi dibagi. Cash flow-nya dibagi 1 plus R pangkat N. Ini nih ya. Cash flow sama dengan 1 plus R pangkat. Dia pakai T boleh. Terserah lah ini namanya hanya simbolnya aja ya. Tuh ya. Ini tapi net ya, jadi net present value berarti sigma, dijumlahkan semuanya. Nanti dikurangi dengan initial investment-nya, cash flow nolnya. Gitu ya. Jadi di dalam net present value ini kita tuh menghitung present value seluruhnya. Nah, kriterianya apa? Kalau tadi kan kriterianya payback period itu di-set oleh manajemen ya. Harus misalnya minimum acceptance-nya misalnya berapa tahun di-set oleh manajemen. Nah, kalau net present value, acceptance kriterianya, jadi kriteria penerimaannya itu dia harus positif.
lebih besar daripada 0. Jadi selama net present value-nya itu lebih besar daripada 0, maka bisa dikatakan bahwa proyek tersebut atau investasi tersebut itu layak untuk diterima. Itu kriterianya itu ya, NPV lebih besar daripada 0 ya. Sekarang kita lihat contoh ya. Nah, ini balik lagi contoh yang sebelumnya tadi ya. Contoh proyek A sama proyek B tadi. Ini contoh yang si Bennett Company tadi ya. Bennett Company. Enggak, dimatiin. Nah, kita ini sama. Nah, sekarang tinggal kita menghitung. Sebentar ya, sebentar aja. Sebentar. Dah. Waalaikumsalam, hati-hati ya. Oke, balik lagi ya. Jadi ini tadi, ini sama dengan contoh yang sebelumnya sama, si Bennett Company. Operating cash flow-nya sama, initial investment-nya sama. Terus diketahui bahwa cost of capital-nya 10%. Berarti nanti kita discount-kan ya, kita akan meng-compound atau akan membagi R-nya itu berarti di 10% ya, cost of capital-nya 10%. Oke. Ini sekarang itu gini. Nah, ini ya, jadi kita menghitung present value-nya aja. Present value-nya dari semua cash flow-nya. Ini karena kalian kan kalian udah ngitung ya ini waktu di mata kuliah waktu di pertemuan keempat atau kelima tuh time value of money ya. Jadi udah ngerti ya ini caranya ya, atau masih mau diulang sedikit ya. Nah, kita bisa tahu ya kalau misalnya yang ini proyek A ini kalau angkanya sama nih ya, inflow-nya sama nih 14 14 14 14 14. Itu namanya apa kalau di present value? Ingat nggak? Penerimaan atau pengeluaran yang jumlahnya sama ya untuk waktu tertentu itu disebutnya apa? Ingat nggak apa namanya? Penerimaan atau pengeluaran yang yang nilainya sama. Kan ini nilainya sama nih 14 semua nih dari tahun 1 sampai ke 5. Ini namanya apa nih kalau di dalam konsep nilai waktu uang atau nilai konsep time value of money, ini namanya apa? Ingat anuitas? Anuitas ingat? Ayo ingat nggak anuitas? Ingat Pak. Ingat lupa ya. Jadi anuitas ini konsepnya anuitas ya. Ini konsepnya anuitas. Jadi ketika ada penerimaan atau pengeluaran yang nilainya sama ya, sama semua, itu maka kita bisa menggunakan konsep anuitas untuk menghitung present value-nya. Tuh ya. Jadi gampangnya, kalau mau gampangnya karena anuitas, kalian bisa buka di tabel yang ini tadi ya. Bukanya di tabel, nah ini, bukanya di tabel A2. A2 itu present value annuity. Jadi di anuitas ya. Anuitasnya tadi berapa tahun? 5 tahun ya. 5 tahun tadi tingkatnya berapa? 10% ya? Iya, 10% Ibu. 10%. Nah ini berarti nih, anuitas ya, 10% 5 tahun. 3,7 nih, catat nih, ntar dulu. Masukin dulu ke kalkulator aja. 3, kelihatan nggak? Saya gedein dikit ya. Ini gedenya gimana sih? Ini ya. Nah ini ya, nih. Ini 5 tahun 10%. 3,7908 ya. Dikali berapa? 14 ya. Dikali tadi 14 kan? Ini ya 14 ya. Ya, 14 dikali 14.000. Berapa tuh? 53, harusnya sama nih. Ya, 53071 nih ya. Kalau misalnya kalian mau cara manual bisa, tapi kalau cara manual kan capek banget yang ngitungnya. Jadi kalau cara manual itu kalian tuh ngitungnya kayak bikin ini tadi. Mana ya? Di sini tadi ya kalau nggak salah ya. Di sini. Kalian tuh bikinnya tuh nanti kayak gini tadi. Nih ya, jadi tahun pertama berapa dulu, hitung dulu ini dulu. Jadi sama kayak ini tadi ya, kalau ini yang gampang. Nah ini ya, kalian masukkan dulu nih angkanya 1 sampai 5 kan, 1 sampai 5 tapi ininya bukan yang 17% tapi 10%. Baru dikaliin. Nah, itu nanti di total
Itu hasilnya itu 53 tuh sama. Tapi capek banget karena satu-satu ya, karena kita tahu bahwa ini anuitas, maka kita bisa menggunakan konsep anuitas. Ya, jadi pakai tabel yang ini aja tadi ya. Jadi pakai di tabel A2 tuh. Tapi kalau di buku-buku kadang tuh beda-beda ya. Jadi kalian harus baca judulnya ya. Jadi cari tabel present value of annuity. Ya, jadi cari tabel value of annuitas. Jangan yang satu ya. Kalau yang ini tadi bukan. Kalau ini tadi kan tabel value present value-nya aja. Present value of $1 aja. Jadi tadi kalau misalnya annuitas, kalian bukanya di present value annuity. Ya, present value annuity, cari 10%. Ini tadi 10%, cari 5 tahun. Nih, ya, jadi 3,7908 dikali 14.000. Ya, dapatlah ini tadi, ya, 53071. Nah, ini adalah seluruh cash flow ya, cash inflow dari tahun pertama sampai tahun kelima. Kemudian dikurangi dengan yang inisialnya. Jadi 53071 kurangin berapa? Dikurang 42.000. Jadi net present value-nya untuk proyek A berapa? 11.071 ya. Nah, sekarang untuk proyek B. Nah, ini proyek B nih. Karena ini tadi anuitas gampang hitungnya ya. Nah, kalau proyek B nih nggak anuitasnya. Terpaksa kita ngitungnya manual gitu, manual. Caranya gimana? Caranya buka di tabel satu-satu terpaksa. Ini tahun pertama nih. Tahun pertama balik sini. Berarti ngambilnya di tabel yang A1. Ya, tabel A1 10% yang nih. Berarti 0, ya, 0, hitung dulu ya. 0,9091 ya, dikali berapa nih? Dikali 28. Salah, 28.000. Dapat berapa? 25? Iya, 455. Ya, tahun kedua hitung lagi nih. 25 nih ya. 0,8264 dikali berapa tadi? Dikali 12.000. Sama dengan berapa? 9.916. Ya, ini ya 9.900 dia bulatkan ya. 9.917 dibulatkan. Itu ya. Sama nih tahun ketiga juga, lihat lagi tahun ketiga 0,7 513 dikali berapa tahun ketiga? 10.000 ya, kali 10.000 sama dengan 7.513. Nah, tahun keempat, tahun kelima sama ngitungnya gitu juga ya. Jadi ini nunjukin apa nih? Menunjukkan bahwa 12.000 di tahun kedua itu nilainya present value-nya itu sama dengan hanya 9.900 loh. Gitu. 10.000 di tahun kelima present value-nya itu hanya 6.209 gitu ya. Jadi ini adalah present value-nya semua nih. Jadi semua cash flow ini tadi dihitung present value-nya. Ya, dihitung present value-nya, terus kita total semuanya. 25, 9, ini segala macam ini dapatlah 55.924. Ya, dikurangi dengan initial investment-nya 45. Jadi 55.924 dikurangi 45.000, dapatlah net present value-nya 10.924. Gitu, ya. Antara A sama B gedean mana? A sama B, net present value-nya yang besar yang mana? Yang A, Bu. Yang A, ya. Jadi kalau berdasarkan net present value yang kita terima itu adalah yang proyek A. Nah, bandingin tadi ya, kalau bandingin dengan payback period tadi. Payback period tadi, proyek A tadi berapa tahun? 3 tahun ya? Kalau nggak salah 3 tahun kan, tadi 14, kemudian 42 ya. Payback periodnya tadi 3 tahun. Ya, untuk proyek A tadi 3 tahun. Sedangkan untuk proyek B tadi kalau nggak salah 2,5 ya. Berapa tahun ya? Iya, Bu, 2,5. 2,5 ya, kalau nggak salah ya, 2,5 ya, 28. Ya di sini ya, tadi 2,5. Nah, tadi kalau berdasarkan payback period, proyek B itu lebih cepat ya, 2,5 tahun. Sedangkan proyek A tadi hanya 3 tahun. Berdasarkan payback period, tadi kita akan memilih proyek B. Tapi kalau berdasarkan NPV,
proyek A itu lebih menguntungkan daripada proyek B. Kenapa? Present value-nya lebih tinggi daripada proyek B. Nah, ketika kita dihadapkan pilihan antara proyek A sama proyek B, antara memilih ya metode net present value atau payback period, maka yang kalian pakai itu adalah yang net present value. Ya. Kenapa tadi present value net payback periodnya tadi apa? Tidak memperhitungkan nilai waktu uang, kecuali kalau kalian pakai yang discounted payback period, saya rasa nanti hasilnya bakal sama, baru sesuai itu ya. Ini masalahnya tadi, yang ini tadi kita nggak pakai kita nggak pakai ini ya, kita nggak pakai apa namanya tadi, kita belum diskaunkan ya, kita belum menggunakan time value of money. Jadi tadi proyek A tadi 3 tahun, proyek B-nya 2,5 tahun, itu ya, tidak memperhitungkan time value of money. Dan ternyata ketika kita memperhitungkan time value atau menghitung net present value-nya, nilai waktu sekarangnya, bahwa ternyata proyek A itu lebih menguntungkan daripada proyek B. Makanya dipilih itu adalah proyek A, ya. Nah, ini sebenarnya bisa juga ya pakai kalkulator ya, cuman saya nggak punya kalkulatornya ya, jadi saya nggak bisa ngajarin ini gimana caranya ya, jadi kita lewatkan aja. Ini juga ya pakai Excel tuh juga bisa, cuman saya coba-coba pakai Excel kemarin kok nggak nyambung ya, hasilnya tuh agak sedikit berbeda gitu daripada yang ini ya. Jadi daripada nanti saya ngajarin salah nih, mau pakai Excel sama pakai scientific calculator, jadi kita pakai cara manual aja, kayaknya lebih safe ya, lebih aman ya. Oke, ada pertanyaan dulu sampai di situ sebelum kita masuk profitability index? Bisa diikuti ya, net present value itu gampang ya. Jadi hanya cash flow-nya itu tadi kemudian kita diskaunkan ya. Kita diskaunkan untuk menghitung present value-nya. Jadi seluruh seluruh cash flow ini kita hitung present value-nya. Ya, kayak 28 di tahun pertama, present value-nya itu nilainya hanya 25.000 ya. 10.000 di tahun ketiga itu nilai present value-nya hanya 7.500. Jika R-nya, jika cost of capital-nya 10%. Ya. Oke, saya lanjutin ya. Oke, itu tadi present value. Sekarang ada yang namanya, ini masih saudaraannya sama present value, net present value ya. Ada yang namanya profitability index. Ini sebenarnya gampang. Kalau tadi present value, net present value, tadi kan kita menghitung sigma ya. Jadi seluruh cash flow-nya tadi di present value kan. Nah, kalau profitability index itu perbandingan ya. Jadi dia indeks, dia berupa indeks. Dia membagi antara cash inflow dibandingkan sama cash outflow-nya. Tuh, ya. Jadi apa ya? Perbandingan antara inflow sama outflow. Gitu. Jadi ini total. Jadi sebenarnya kalau kita mau pakai yang ini tadi gampang. Jadi ya kalau yang proyek A tinggal ngitungin ya, dia berupa rasio ya. Jadi inflow-nya tadi ini ya proyek A ya. Coba dihitung 53.071 ya. 53.071 dibagi, ini inflow ya, inflow-nya 73.071 dibagi 42.000, sama dengan 1,26. Nih, nah ini ya, 1,26. Jadi pakai data yang sama dengan yang pakai yang NPV tadi, cuman kalau NPV tadi kan dia dikurangin ya, jadi inflow dikurangin sama outflow-nya atau initial outflow-nya. Terus kalau yang profitability index, dia membagi inflow dibagi dengan initial outflow-nya. Itu ya. Jadi kalau untuk proyek B, tadi seluruh inflow-nya tadi ini ya, 55 ya, 55.924 dibagi 45. Ya, 55.924 dibagi 45 sama dengan 1,24. Nah, untuk tadi ya kalau present value, net present value, NPV, kriterianya itu adalah menerima jika NPV-nya tadi lebih besar daripada 0. Dua-duanya sih tadi sama-sama di atas 0 ya. Tadi 11.000 sama 10.000-an itu semuanya menguntungkan semua.
Kalau misalnya dia adalah proyek yang independen, maka semua proyeknya itu bisa diterima. Tapi kalau dia mutual eksklusif, artinya kita memilih salah satu aja, berarti yang kita pilih adalah dengan yang NPV yang lebih besar. Tadi proyek A gitu ya. Nah, kalau profitability index kriterianya adalah lebih besar daripada satu. Ya, jadi jika menerima proyek atau menerima investasi jika profitability indeksnya lebih besar daripada satu. Ini sama-sama semuanya di atas satu ya. Yang proyek A 1,26, yang proyek B 1,24. Kalau dia tadi independen bisa semua diterima, tapi kalau dia mutual eksklusif berarti pilih yang paling bagus, paling tinggi. Berarti yang A. Dia sih pasti jawabannya tuh ini ya, jawabannya tuh harusnya sama dengan perhitungan yang harusnya sama dengan keputusan yang NPV karena pakai data yang sama dengan NPV, ya kan gitu. Nah, ini artinya apa nih? Artinya apa 1,26? Berarti ada peningkatan ya, berarti ada peningkatan nilai sebesar 26%. Gitu. Kalau kita persentasekan, kan kalau ini kan kita agak bingung ya, mau ngelihat ini angkanya 11.000 sama 10.000 ya. Tapi kalau kita mau pakai perbandingan indeks, kalau indeks itu lebih bisa diperbandingkan ya. Ini pakai angka nih. Berarti kan kalau gini logikanya aja ya, kalau misalnya inflow sama dengan outflow, berarti dia pasti sama dengan 1 ya, PI-nya. Profitability index-nya pasti sama dengan 1. Seluruh inflow, katakanlah misalnya inflow-nya tadi 42, ya, terus outflow-nya atau initial investment-nya juga 42. Berarti sama ya, inflow sama outflow sama dengan 1. Habis ya, maksudnya sama ya, berarti pulang pokok ya istilahnya itu ya, 1. Tapi kalau misalnya selama dia lebih besar, yang inflow-nya itu lebih besar daripada initial outflow, dia pasti lebih besar daripada 1. Ya kan? Kalau misalnya ininya lebih kecil, katakanlah ini cuma 40, dibagi 42, dia pasti kurang daripada 1 ya. Nah, kalau ini berarti kan dia lebih besar daripada 1, berarti dia inflow-nya itu lebih besar daripada outflow-nya. Lebih besar sebanyak apa? Sebanyak 26%. Tuh. Sedangkan yang B-nya lebih banyak sebesar 24%, lebih banyak. Tuh, ya. Jadi ini kakak beradik sama NPV ya, PI ini ya, profitability index ini kakak beradik. Nah, terus ada satu lagi nih, economic value added, ini juga nih sepupuan juga nih. Ya, jadi sepupuan juga, bedanya setelah setelah dihitung net present value-nya, kemudian nanti dikurangi lagi dengan jadi ini ya, dia menggunakan kayak economic value added itu seperti dia menentukan itu, dia ada bukan kriteria ya, ada kayak ada ketentuan lagi. Jadi dia kayak misalnya si investornya itu menetapkan lagi, ada syarat ya, syarat. Jadi ada syarat yang mereka tetapkan lagi bahwa itu harus dipenuhi dulu. Jadi contohnya gini ya, Jadi ini proyeknya katakanlah $1 juta. Ya, $1 juta. Kemudian dia akan jadi ini outflow ya. Initial outflow-nya ya, initial investment-nya 1 juta. Terus net inflow-nya itu akan setiap tahun itu akan mendapatkan 120.000 per puiti. Per puiti itu apa? Ingat per puiti itu apa? Ini konsep nilai waktu uang juga. Tadi kan kalau anuitas itu pemasukan atau pengeluaran yang nilainya sama, yang jumlahnya sama. Kalau per puiti itu apa? Kalau per puiti apa? Per puiti itu pemasukan atau pengeluaran untuk selamanya ya. Jadi kalau ini cash inflow ya, jadi dia akan mendapatkan si proyek ini inflow-nya itu 120.000 in perpetuity, berarti selamanya, nggak ada habisnya nih, yang nggak ada masa waktunya tak terhingga ya. Jadi kalau ketika suatu proyek itu in perpetuity atau tak terhingga, waktunya itu tidak diketahui, maka menghitung net present value-nya itu adalah sama dengan cash flow-nya langsung dibagikan dengan cost of capital-nya aja. Berarti 120.000 ya dibagi berapa? 10%, 0,1. 1.200.000 ya, 1.200.000. Jadi NPV-nya berapa? NPV-nya tadi 1.200.000 ya, 1.200.000 dikurangin 1 juta. NPV-nya 200.000.
Nah, kalau tadi kita menghitung NPV kan berhenti sampai di sini ya, sampai di sini habis. Nah, untuk menghitung net economic value added, kemudian dikurangin lagi. Dikurangin lagi apa tadi? Dia bilang bahwa cost of capitalnya 10%. Ya 10% dari apa? Dari sini. Ya, jadi 10% dari initial investment-nya 1 juta, 10%-nya tadi 100.000. Berarti 200.000 tadi NPV dikurangin lagi dengan cost of capital-nya 10%. Jadi economic value added-nya tambahan nilainya itu hanya 20.000. Masih positif ya, ini masih sepupuan lah, kurang lebih sepupuan. Jadi kalau present value tadi cuma sampai di sini, tapi kalau kita mau menghitung economic value added-nya dikurangin lagi dengan cost of capital-nya. Itu ya. Oke, jadi tadi NPV ya, jadi NPV tadi gampang metodenya. Metodenya itu adalah dengan menghitung present value. Ya, jadi seluruh present value dari seluruh cash flow itu kemudian dihitung present value-nya di total. Ya, kriteria penerimaannya itu jika NPV-nya itu lebih besar daripada 0 atau positif. Tuh. Adiknya ya, kakak beradik sama NPV tadi namanya profitability index. Dia dibagi cash inflow dibagi cash outflow. Kriterianya itu adalah di atas 1. Jadi selama profitability index-nya di atas 1, maka dikatakan proyek atau investasi tersebut layak. Tuh ya. Kalau economic value itu tadi sepupuannya lagi. Ya, dia juga harus positif ya, harus positif. Kriterianya harus positif. Sampai sini ada pertanyaan sebelum kita masuk IRR? Masih bisa diikuti? Bisa ya? Oke. Oke ya. Jadi metode yang berikutnya itu adalah namanya IRR, Internal Rate of Return. Ya. Jadi kalau yang di NPV tadi, R-nya kan kita udah ketahui ya, cost of capital-nya kita udah ketahui. Tadi ada yang contohnya tadi ada 10%, ada yang 17% ya kan. Nah, kalau internal rate of return itu sebenarnya yang dihitung itu adalah R yang membuat NPV sama dengan 0. Ya, jadi R ketika NPV sama dengan 0. Ini biar gampang kalian lihat yang ini aja. Nih. Nah, ini. Nah, ini ya. Jadi IRR atau R-nya tadi itu adalah discount rate di mana present value dari semua proyek-proyeknya itu tadi sama dengan initial outlay-nya. Ya, jadi ketika ini ya, initial investment itu jumlahnya sama dengan seluruh cash flow-nya tadi. Nah, ini IRR ini nih. Jadi yang sebenarnya mau dihitung itu adalah R-nya ini loh. R persennya ini tadi. Ya, jadi IRR. Nah, ini tadi ya. Jadi acceptance kriterianya itu diterima, proyek tersebut diterima jika IRR-nya lebih tinggi daripada return yang disyaratkan. Ya. Ini contohnya gini ya. Ini tadi ya. Jadi kalau kita mau menghitung IRR, ini kita lihat ya, ini outflow-nya nih. 3.817 ya. Tahun pertama ini initial investment-nya. Tahun 1, 2, 3 ini ada cash inflow-nya 1.000, 2.000, 3.000. Ya, jadi kalau kita menghitung ya, jadi tadi kan kalau di sini IRR itu adalah ketika NPV-nya itu sama dengan 0. Ya, NPV sama dengan 0 itu berarti outflow dikurangin inflow-nya itu sama dengan 0 ya. Jadi inflow-nya kalau kita hitung minus 3.800 ditambah 1.000 ya, tapi di present value kan. Present value kan 1 plus R pangkat 1 tambah 2.000 dibagi 1 plus R pangkat 2, 3.000 dibagi 1 plus R pangkat 3. Nah, R inilah yang mau dicari. Ya, R inilah yang mau dicari. Gitu. Caranya gimana? Caranya terpaksa trial and error. Gitu ya. Contohnya gini nih. Kita pakai contoh yang ini ya. Nih. Ini tadi contohnya kalau kita menggunakan R-nya 15%, yang ini 25%. Tadi tahun ke-1 benar ya, ini 1.000, 2.000, 3.000 ya gampangnya gitu ya. 1.000, 2.000, 3.000. Ini 15%. Kalian buka lagi 15% itu di tabel yang ini. 15%. Ya, 15%. 0,8696. Ya, 0,8696.
Ya, ini dibuletin ya. 0,86 0,87 berapa? Benar nggak? 0,87 ya dibuletin ya ini ya 0,87. 0,87. Terus tahun kedua nih, tahun kedua 0,75 0,756. 0,76. Ini ya, 0,756. Benar ya. Terus tahun ketiga, lihat di sini, 0,657. 0,567. Ya, ini dibuletin ya, dibuletin. Jadi kalian lihat ya di present value-nya, kemudian kalian hitung present value-nya. Ya, ini lihat dari tabel, terus bisa dihitung present value-nya. 1000 dikali 0,87 sama dengan 870 ya. 2000 dikali 0,756 sama dengan 1000 sekian. 3000 dikali 0,5658 sama dengan 1900 sekian. Itu ya. Jadi present value-nya jumlah ini 870 tambah 1500 sekian tambah 1900 sekian sama dengan present value-nya 4356. Dikurangin tadi outflow-nya ya. Outflow-nya 87 ya. 3 ya dikurangin 3817. Dikurangin 3817 dapatlah net present value-nya 539 positif ya. Nah, terus kita trial and error nih. Kalau 15% NPV-nya masih positif. Kita cari satu lagi yang NPV-nya negatif. Berarti anggaplah kita ambil contohnya trial and error di 25%. Ya, 25% kalian masuk cari di sini di sini nggak ada lagi 25% ya. Nanti kalau ini kalian bisa ngitung manual. 25% tadi berarti kan 1 plus R pangkat 1 per 1,25 pangkat 1 ya. Ini 1 per 1,25 pangkat 2. Ini 1 per 1,25 pangkat 3. Ya, caranya dapatnya gitu. Kalau mau manual bisa. Kalau ada datanya di tabel, ambil di tabel. Ya. Terus dikalikan 1000 dikalikan 0,8, 800 ya. 2000 dikalikan 0,64, 1280. 3000 dikali 0,512, 1536. Di total nih present value-nya adalah 3616. Dikurangin outflow-nya tadi 3817 minus ya, minus 201. Nah, ini kita baru bisa hitung nih ya. Jadi satunya NPV-nya tadi positif, yang satu NPV-nya negatif. Nah, kalau kita gambar di sini ya. Jadi jika R-nya 15%, tadi NPV-nya positif sekian. Jika R-nya tadi 25%, NPV-nya jadi minus 201. Ya, kalau kita gambar nih, ini yang garis apa nih namanya nih, garis X-nya itu adalah R. R-nya ya. Sedangkan garis yang horizontalnya, garis Y-nya itu adalah NPV. Nah, sekarang kita lihat ya di sini, 15%. Ini 15%. Ketika R-nya 15%, NPV-nya positif 539 ya. Terus ini 25%. Ketika R-nya 25% di sini, NPV-nya minus ya, minus 201 di sini. Jadi kita bisa tarik garis ya. Jadi kita bikin perhitungan kayak garis gitu ya. Apa sih istilahnya itu segitiga gitu ya. Jadi kalau kita sekarang yang mau kita hitung tuh berapa? Yang kita mau cari tuh yang di sini nih. Ketika NPV-nya sama dengan 0, ini NPV ya, NPV-nya 0, R-nya berapa gitu. Berarti yang kita mau cari itu sebenarnya di sini nih. Ini nih berapa sih angka yang di sini atau titik E ini berapa sih, IRR di sini berapa? Ini adalah ketika NPV-nya sama dengan 0. Sini ya. Jadi kita pakai rumus segitiga gitu ya, segitiga. Nih ya. AB ya, AB ini AB dibandingkan dengan apa sih namanya? BE ya. Jadi AB per BE ya, AB per BE ya, AB per BE itu akan sama dengan AC per CD. Ya, kalau segitiganya kan sama. Jadi AB per BE itu sama dengan AC per CD. Ini rumus segitiga, rumus matematikanya, interpolasi ya istilahnya ya. Jadi segitiga sebangun, interpolasi prinsipnya gini. AB per BE tadi udah tahu ya, itu sama dengan AC per CD. Ulangin lagi.
Nih AB per BE itu sama dengan AC per CD. Sama ya. Tinggal kita masukin nih angkanya. Tadi AB itu yang ini ya. AB berarti 539, B-nya 0. Ya, B-nya 0 dikurangin 0. Ya, 539 kurang 0. BE yang mana nih? BE itu yang ini dikurangin ini. Di sini. Berarti 15 apa namanya? BE di sini ya, dari sini ke sini ya. Berarti apa namanya? IRR ER apa yang disebutnya IRR ya, IRR dikurangin 15% ya. Nih, IRR dikurangin 15%. AC per CD nih, AC per CD yang ini ya. AC berarti titik yang ini sama titik yang ini. 539 dikurangin 200 minus ya, dikurangin minus 201. Tuh. Terus perbandingannya yang CD ya, 25 dikurangin 15. Ya, 25 dikurangin 15. Nih, ya. Bisa diikutin ya sampai di sini ya. Tinggal kita hitung nih. Kita hitung ya. Jadi dibalik ya 5 IRR minus 15 berarti yang dibalik ke sini itu sama dengan 500 sekian. Dapatlah IRR-nya 22%. Gitu. Ya. Interpolasi. Sampai sini bisa diikuti? Bisa diikuti? Bu, izin bertanya, Bu. Iya, silakan. Jadi untuk trial and error-nya itu untuk salah satunya dibuat untuk negatif ya, Bu? Iya, jadi kalau kita mau trial and error, salah satunya itu harus negatif ya. Jadi harus salah satunya positif, salah satunya negatif, biar kita bisa bikin interpolasi seperti ini. Tapi nanti saya kasih rumus kalian yang lebih gampang, yang kalian nggak usah cara trial and error lagi. Ya. Jadi kalau tadi trial and error gini ya, jadi kita pakai rumus interpolasi untuk segitiga sebangun, dapatlah IRR-nya di 22%. Di sini berarti perhitungannya nanti dapat 22%. Ya. Nah, ini tadi saya kasih rumus yang mudah nih. Jadi kita contoh dulu ya, ini balik lagi ya. Jadi balik lagi nih, kalau kita hitung nih 22% ya, nanti kalian kalau di 22% tuh ada nggak di sini? Oh, di sini juga nggak ada di tabelnya 22%. Jadi kalian nanti hitung manual ya. Jadi manualnya kalau ngitung present value faktornya 1 per 1,22 pangkat 1. Yang di sini 1 per 1,22 pangkat 2. Yang ini 1 per 1,22 pangkat 3. Ya, angka yang ini tadi. Tinggal kalikan, present value-nya totalnya sekian, NPV-nya sama dengan 0. Benar nggak? Coba dihitung dulu. Harusnya sih iya benar. 1 dibagi 1,22. Benar ya? Dibuletin sih ya, ini dibuletin. Jadi kalau misalnya tadi 1 per 1,22 pangkat 1, itu kalau kalkulator saya sih 0,8196 sekian ya, dibuletin ya. Yang kalau ini berarti 1, yang kedua 1 dibagi buka kurung berapa? 1,22 pangkat 2 ya. Dapat ya? Benar ya? 0,672. Kalau saya sih 0,6718 sekian ya. Nanti panjang kan dibulatkan. Ini juga sama ya. Jadi 1 per 1,22 pangkat 3 dan seterusnya. Itu nyari present value-nya. Gampang ya. Tinggal kita kalikan dengan cash flow-nya dikalikan dengan present faktornya, dikalikan dapatlah nih present value cash inflow dikurangin outflow, NPV-nya 0. Berarti benar, IRR-nya itu di ketika IRR-nya itu sama dengan 22 ya. Ini tadi kalau ini contoh tadi kalau itu salah. Nah, ini tadi ini rumusnya yang gampangnya ya. Ini rumus mudahnya. Kalian bisa pakai rumus yang ini. Ya, kalau tadi kan ini kalian repot ya, mesti kalian trial and error ya, nyari yang minus, nyari yang positif ya, nyari yang NPV positif, nyari yang NPV negatif. Nih, saya kasih rumusnya yang gampangnya seperti ini. Ya, IRR yang dicari ya, P1 itu tingkat bunga ke 1, sebenarnya jangan P ya, R, tapi R-nya juga jadi sama ya. Ya udahlah, P1 dikurang P2 itu tingkat bunga kedua, C1 NPV pertama, NPV kedua. Masukin ya, ini gampang ini contoh yang di atas. Nih. Ini pakai rumus yang ini tadi sama ya.
Dapatnya 22, lebih akurat lagi pakai koma-komanya ya dia, 22,28% ya. Ada pertanyaan sampai di sini? Nah, kriterianya tadi apa ya? Kriteria acceptance-nya untuk IRR, dia harus lebih besar daripada required rate of return. Jadi tingkat bunga yang disyaratkan oleh investor. Jadi misalnya gini nih, investor mau pengembalian paling tidak aku harus balik modal 25% misalnya. Kalau misalnya 25% tingkat bunga yang disyaratkan oleh investor, contoh yang ini diterima apa enggak? Dia IRR-nya 20. Enggak, iya, enggak. Ya, jadi dia harus lebih besar daripada required rate of return, ya, tingkat bunga yang disyaratkan oleh investor. Itu kriterianya. Ada pertanyaan sampai di sini? Kita balik lagi dulu yang ini ya. Nah ini ya, kalau yang di buku kalian ini itu nggak dikasih ini dia, nggak dikasih langkah-langkahnya, dia main ini aja dia. Dia main pakai kalkulator itu, tapi saya nggak ngerti pakai kalkulator itu. Nih kan pakai kalkulator kan dia. Nah ini pakai kalkulator, saya nggak bisa ngitungnya pakai kalkulator ya. Jadi kita ngitungnya manual aja ya. Ya tapi intinya sih sama ya. Jadi membandingkan. Oke, ada pertanyaan dulu sampai di sini? Itu Bu, terkait yang untuk mendapatkan nilai negatif itu, kita berarti coba-coba ya Bu, sampai Iya, dapat nilai coba-coba. yang negatif. Iya, makanya namanya juga trial and error ya. Tapi logikanya gini, semakin besar R, ya semakin besar. Jadi discount rate-nya jika semakin besar R, dia pasti akan memberikan hasilnya semakin kecil. Pasti mengecil dia. Jadi kalau misalnya kalian mau aman, ambil aja langsung tinggi-tinggi, misalnya 30%. Ya, berarti kan kalau 30% kan pembaginya tuh besar tuh. Kalau dia pembaginya besar, nanti NPV-nya kan kecil tuh. Ya kan? Logikanya sih itu. Kalau misalnya kalian mau cari yang positif, carinya ini yang kecil-kecil, pembaginya yang kecil, discount rate-nya yang kecil. 10% nih, kalau dia 10%, dia pasti lebih tinggi nih ininya. Present value-nya pasti lebih besar. Karena apa? Pembaginya juga nggak sebesar itu. Tadi kan kalau kita nggak salah ya, kan yang di sini, misalnya kayaknya di sini ada dihitung ya. Nah ini kan 10% nih. 10% kan pembaginya di tahun pertama tuh 0,909. 10% nih, ya kan? Berarti kan pembaginya besar ya, maksudnya lebih ini ya. Nah, kalau yang ini pembaginya ini ya, di tahun pertama 15% itu cuma 0,879. Berarti kan ininya nanti lebih kecil. Kalau misalnya tadi 10% tadi kan 0,909. Berarti kalau nilai sekarangnya dari 1.900-an ya kan? Tapi kalau dia 15% cuman 870, lebih kecil kan? Jadi kalau misalnya kita mau trial and error, semakin kecil IRR itu pasti akan memberikan present value-nya lebih besar. Pasti ya. Terus tapi semakin besar, kalau R-nya makin gede nih, pembaginya kan jadi lebih kecil lagi. Kan contohnya ini aja nih. Ini 25%, ini 15%. Ini pembaginya kan 0,870, ini 0,800. Nilai present value-nya kan lebih kecil tuh. Jadi semakin besar R, itu pasti present value-nya makin kecil. Ya, itu. Jadi memang sih kalau yang untuk menghitung IRR ini terpaksa mainnya trial and error gitu ya. Cari kalau nggak mau berkali-kali, pilih yang satu yang agak besar biar dapat NPV-nya negatif, yang satunya agak kecil biar NPV-nya positif gitu. Tapi kalau ini pakai rumus ini aja nih lebih gampang pakai rumus ini. Ya. Tinggal masukin angka-angkanya tadi. Ya, tapi tetap ya, kalau ini kan masih tetap mau dicari juga ya namanya ya. Yang angka 539 ini segala macam itu kan mau nggak mau berarti memang kalian tetap harus trial and error ya. Jadi tetap mau trial and error, tapi paling tidak nggak ngitungnya nggak ngejelimet gini ya, langsung masukin rumus ke sini. Ya, tapi itu tadi tetap. Jadi yang namanya trial and error itu tetap kalian harus cari. Ya, satu positif, satu negatif. Biar apa? Biar bisa bikin interpolasi, menghitung interpolasi segitiga seperti ini. Tuh ya. Ada lagi pertanyaan?
Nah, sekarang pertanyaannya, ini sebenarnya ada lagi ya, tapi kalau yang di textbook kalian itu nggak di ini sih, di textbook kalian tuh nggak sampai ya, dia cuma sampai IRR aja. Sebenarnya ada satu lagi nih yang namanya multiple IRR. Kan kalau yang kita contoh-contoh yang sebelumnya tadi, cash outflow, terus ada inflow itu namanya cash flow yang apa itu? Masih ingat yang minggu kemarin? Konvensional atau yang non-konvensional? Kalau outflow diikuti dengan inflow itu yang Konvensional, Ibu. iya, yang konvensional ya. Tapi ada juga ya cash flow itu polanya itu ada yang outflow, inflow, nanti ada outflow lagi yang atau yang non konvensional. Ini ya seperti ini ya tadi. Jadi ada yang polanya yang non konvensional kayak gini. Kalau misalnya dia non konvensional itu akan muncul lebih daripada satu IRR. Tuh ya, dia akan muncul lebih daripada satu IRR atau yang namanya multiple IRR. Nah, itu lebih agak lebih kompleks lagi, tapi kita nggak akan bahas itu hari ini ya, modified IRR. Jadi modified IRR itu ketika investasinya itu ada pola yang non konvensional, maka akan ada IRR yang lebih banyak atau multiple IRR ya. Nah, terus ada lagi yang namanya modified IRR. Nah, kalau modified IRR itu dia kurang lebih sama ya, tapi dia memperhitungkan yang namanya terminal value-nya. Ya, jadi ada terminal value yang terlibat nih, contohnya ini. Ya. Gitu. Gini juga kita nggak akan bahas dulu di sini. Pada hari ini kita nggak akan bahas modified IRR. Ya. Jadi pakai terminal value-nya, terminal value of inflow. Nggak bahas dulu ya ini ya. Nih, ya. Jadi dia pakai nilai terminal. Jadi nilai terminalnya baru dihitung dibandingkan dengan present value-nya. Kita lewatkan dulu deh ini. Oke, sampai sini ada pertanyaan dulu. Nah, ini ya jadi summary ya. Ini summary-nya. Tadi ada beberapa metode ya, ada yang namanya payback period, ada yang discounted payback period, ada net present value, ada profitability index, ada internal rate of return, sama ada yang modified internal rate of return. Ya, tapi kalau sesuai dengan textbook kalian cuma belajar yang ini 1, 2, 3 ini, 3, 4 ya, 4 lah ya. Oke, tadi payback period itu adalah jumlah waktu ya, waktu yang diperlukan untuk mengembalikan investasi awal. Decision kriterianya itu diset oleh manajemen. Ya, kalau discounted payback period itu sama dengan payback period, bedanya cash flow-nya itu didiskon dulu, ya di present value kan cash flow-nya. Itu sama kriterianya set by management. Terus kalau NPV ya net present value itu berarti kita menghitung seluruh cash flow ya, seluruh cash flow initial cash flow-nya dikurangi dengan nanti initial investment-nya ya. Kriterianya NPV-nya jika lebih besar daripada 0, maka proyek atau investasi tersebut layak untuk diterima. Ya, sedangkan profitability index kakak beradik sama NPV ya, bedanya dia dibagi indeks. Jadi present value dari seluruh free cash flow-nya, inflow-nya dibagi dengan initial investment-nya atau outflow-nya. Kriteria nerimanya jika dia lebih besar daripada 1, maka proyek tersebut layak. Ya, IRR itu adalah menghitung R ketika NPV sama dengan 0. Ya, ketika NPV sama dengan 0, R-nya tadi berapa? Ya, tadi pakai cara trial and error, ya, terus pakai rumus interpolasi. Kriteria penerimaannya menerima jika IRR-nya itu lebih besar daripada tingkat bunga yang disyaratkan oleh investor. Ya, terus yang terakhir MIRR. Kurang lebih sama, tapi ini lebih kepada nanti ada terminal value-nya ya, future value-nya. Jadi kalau yang IRR itu dia present value ya, kalau MIRR itu ke future value-nya, dibalik ya, dibalik. Tapi kita nggak bahas tentang ini ya. Sampai sini ada pertanyaan dulu. Nah, sekarang pertanyaannya nih tadi NPV ya. Kan kalau NPV itu
Kalau dia lebih besar daripada 0 tadi diterima ya. Kalau lebih besar sama dengan 0. Apa maksudnya tuh? Kalau misalnya dia sama dengan 0, apa masih menguntungkan? NPV Balik modal, Ibu. Balik NPV modal nggak sih? NPV-nya sama dengan 0. Kalau balik modal masih bisa diterima? Bisa, Ibu, kalau dari summary itu. Iya, kalau dari summary. Tapi konsepnya gimana? Konsepnya gimana? Konsepnya gimana? Kenapa dia kalau NPV sama dengan 0 itu masih diterima? Ada yang tahu? Ada yang tahu? Karena apa? Karena sebenarnya dia sudah memberikan keuntungan itu semuanya sudah dibayar, apa istilahnya itu ya, benefitnya itu sebenarnya udah diterima, tapi tidak ada nilai tambah. Ya. Jadi ketika NPV lebih besar daripada 0 itu sebenarnya dia menunjukkan adanya tambahan nilai. Tapi kalau NPV-nya sama dengan 0 sebenarnya udah nguntungin ya, tapi tidak ada tambahan nilai. Contohnya gini nih, misalnya nih ya, laba rugi ya, laba rugi kan kalian tahu ya laba rugi. Laba rugi kalau misalnya laba bersih sama dengan 0, itu kira-kira ada yang dirugikan nggak oleh perusahaan? Nggak ada, Ibu. Nggak ada yang dirugikan? Nggak ada ya? Kenapa nggak ada yang dirugikan? Kalau laba bersih sama dengan 0. Kan kita tahu ya komponen laba rugi itu kan pertama kan penjualan ya, penjualan terus dikurangin dengan HPP ya kan, terus dikurangin dengan biaya-biaya termasuk biaya gaji, jadi semua karyawan sudah dibayar, terus manajer juga sudah dibayar, terus sudah bayar bunga juga sudah dibayar, pajak juga sudah dibayar, sehingga dapatlah net income-nya atau earning after tax-nya sama dengan 0. Kalau earning after tax sama dengan 0, berarti itu ada yang dirugikan nggak? Perusahaan ada yang dirugikan nggak? Nggak ada nggak sih, Bu? Soalnya pendapatan sama dengan beban-bebannya. Nggak ada yang dirugikan, benar? Nggak ada yang dirugikan? Karena tadi semuanya beban ini ya, semuanya tadi udah dibayar semua ya, apa tadi pendapatan sama dengan beban. Nggak ada yang dirugikan ya, manajer tadi udah dibayar, karyawan udah dibayar ya nggak? Kreditur juga udah dibayar, bunganya udah dibayar, pemerintah juga udah dibayar pajaknya ya, berarti nggak ada yang dirugikan. Betul? Kalau ngelihatnya secara angka seperti itu benar ya, berarti kan kalau laba 0 itu sama dengan rugi 0. Sama nggak sih laba 0 sama rugi 0? Benar ya? Iya. Sama ya, nggak ada yang dirugikan. Sebenarnya salah. Ada loh yang dirugikan. Siapa yang dirugikan? Investor. Iya, investor itu siapa? Investor Pemegang dalam hal ini sahamnya ya. pemegang saham yang dirugikan. Karena apa? Dia nggak dapat EPS-nya apa-apa. 0. Iya, dia kan nggak dapat apa-apa. Pemilik perusahaan itu nggak dapat apa-apa. Dia maunya kan dia kalau ada untung, labanya lebih besar daripada 0, paling enggak adalah mungkin dividen-dividen, ya, atau bisa menambah untuk laba ditahan untuk beroperasi lagi, sehingga operasional perusahaan lebih besar lagi untuk jangka panjang, gitu. Jadi kalau misalnya laba sama dengan 0, sebenarnya tuh kalau misalnya secara angka, ya semuanya udah dipenuhi semua nih, nggak ada yang salah gitu ya. Beban-beban udah dibayar, karyawan udah digaji semua, manajer pun udah dibayar bonusnya dan semacam udah dibayar semua. Si kreditur udah dibayar bunganya, bunga pinjamannya, pemerintah juga udah dibayar pajaknya. Tapi pemilik perusahaan itu nggak dapat apa-apa. Nah, sama dengan NPV seperti itu. NPV sama dengan 0, ya sebenarnya sih proyeknya itu layak gitu. Proyeknya layak karena nggak ada yang dirugikan. Bukan dalam hal ini nggak ada dirugikan, maksudnya yang lain-lain ya, yang lain-lain itu sudah terpenuhi semua. Tapi nggak ada tambahan nilai untuk si pemegang saham. Gitu ya, jadi NPV sama dengan 0 masih bisa diterima proyeknya, tapi tidak ada tambahan nilai. Gitu sih konsepnya itu sama seperti itu. Kalau kita mau balik kalau kita mau kita mau cari
apa namanya konsep sama tuh sama kayak kalau kita bahas tentang laba bersih tadi. Jadi laba bersih ya, earning after tax sama dengan nol, itu sebenarnya nggak masalah karena semuanya itu udah dibayar gitu ya. Tapi itu tadi ada yang dirugikan. Yang dirugikan itu adalah investor atau pemilik perusahaannya. Ya pemegang sahamnya rugi karena dia nggak dapat apa-apa. Gitu. Padahal sebenarnya semuanya sih udah berjalan dengan lancar semua. Tapi kalau misalnya lama-lama laba 000 terus, marah nggak kira-kira pemegang saham? Ya marah lah, dia nggak dapat apa-apa. Gitu ya. Jadi NPV sama dengan 0, sebenarnya itu proyek tersebut layak, tapi tidak ada tambahan nilai untuk pemegang sahamnya. Gitu ya. Ada pertanyaan sampai di sini? Jadi ini tadi beberapa beberapa kriteria yang kita pelajari dalam konsep capital budgeting ya. Jadi balik lagi, capital budgeting itu tadi adalah penganggaran pada aktiva-aktiva tetap ya yang memerlukan biaya modal yang cukup besar dalam jangka waktu yang panjang, jangka waktu yang lama sehingga perlu dianggarkan. Jadi kalau di sini tadi kita balik lagi ya di sini ya. Jadi sebenarnya yang langkah pertama itu adalah dalam proses capital budgeting itu adalah memproyeksikan arus kas, dan itu yang udah kalian pelajari minggu lalu. Ya, minggu lalu itu kalian sudah memperkirakan arus kas mulai dari initial investment-nya, terus operating cash flow-nya, sampai ke terminal cash flow-nya. Itu yang udah kalian pelajari minggu lalu. Dan itu sebenarnya merupakan bagian yang paling berat itu di situ. Memperkirakan arus kas itu paling berat. Ya. Terus kemudian menentukan risiko proyek atau pakai WACC. WACC itu yang mana sih sebenarnya? Yang RR-nya itu loh. Yang ketika kita menghitung yang ini, yang kayak gini ya. Oh kan, mana tadi? Nah ini ya, misalnya ini, kita menentukan 17%, terus kita menentukan itu 12%, kita menentukan itu tadi berapa 10%, dan berapa persen di 10%, dan berapa macam. Nah itu sebenarnya itu langkah yang kedua, menentukan tingkat discount rate-nya tadi. Nah, discount rate yang paling yang paling bagus untuk hal ini adalah menghitung weighted average cost of capital. Jadi biaya modal rata-rata tertimbang. Biaya modal itu apa? Biaya modal itu modal ya. Yang namanya modal itu kan modal itu ada yang internal, ada yang eksternal. Kalau internal itu kan berarti modal dari modal sendiri. Modal sendiri dari pemegang saham. Modal eksternal itu adalah hutang. Jadi ada biaya hutangnya. Jadi weighted average cost of capital adalah biaya tertimbang rata-rata dari modal pemilik sama modal hutang. Tuh ya. Jadi kalau hutang tuh gampang hitungnya. Bunganya tuh berapa? Bunganya berapa? Sedangkan kalau pemilik biasanya dia tadi ada required rate of return. Ya, jadi dia ada syarat tingkat return yang dia harapkan. Biasanya sekian persen. Nah, kemudian itu dihitung rata-rata tertimbangnya untuk menghitung weighted average cost of capital-nya. Jadi R-nya itu tersebut tadi ya, yang kita pakai yang mau 10%, 12%, 15%, berapa itu tadi, itu sebenarnya adalah weighted average cost of capital. Tapi kita nggak bahas itu di sini. Ya, itu sebenarnya, saya nggak tahu tuh, kalian udah dapat belum ya? Chapter cost of capital. Bab tentang cost of capital, dapat apa enggak? Kalian saya lupa ya. Dapat atau belum ya, itu jadi itu. Tapi kita anggap di sini kan kalian sudah diketahui R-nya tadi udah diketahui, discount rate-nya tadi udah diketahui. Tapi ini udah kalian pelajari minggu lalu nih. Arus kasnya udah dipelajari minggu lalu. Terus yang ketiga tadi cara menghitung present value-nya. Jadi mengalihkan tadi ya si arus kas, si cash flow dengan discount rate-nya tadi. Terus ya tadi ya mau pakai cara-cara tadi, entah mau itu pakai NPV, mau pakai IRR dan lain sebagainya, itu adalah metode-metode atau teknik-teknik dalam capital budgeting. Ada kriteria-kriterianya tadi ya, kalau present payback period itu kriteria acceptance-nya itu diset oleh manajemen, NPV itu harus lebih besar daripada 0, IRR itu lebih besar daripada 1, profitability index ya. Profitability index lebih besar daripada 1, IRR itu harus lebih besar daripada discount rate yang disyaratkan oleh investor. Itu ya. Ada pertanyaan sampai di sini? Bisa diikuti nggak sih?
Habis ya. Bisa diikuti? Bisa. Insya Allah bisa, Ibu. Oke. Nah, sekarang ini perbandingan ya antara kalau tadi antara payback period sama sama NPV pastinya kita pilih NPV. Tapi kalau misalnya antara NPV sama IRR yang mana yang kita pilih? Kriteria yang mana yang lebih ini? Tapi umumnya sih rata-rata sih biasanya apa ya namanya? Jawaban itu biasanya itu selalu sih selaras gitu ya. Tapi ada kalanya tadi ya ada contoh-contoh kasusnya di mana kadang-kadang nanti hasilnya itu tidak selaras gitu. Tadi contohnya tadi ya ketika dia present payback period milih proyek yang satu, tapi kalau dihitung NPV milih proyek yang harusnya milih proyek yang satu lagi. Kalau NPV sama payback period dibandingkan, maka pilihlah yang menggunakan NPV dibandingkan yang payback period. Nah, sekarang pertanyaannya kalau NPV sama IRR, yang mana yang pakai? Mana yang lebih dipilih? IRR atau NPV? IRR ya, Bu? IRR, kenapa IRR? Karena itu kan kita sudah bisa nentuin gitu loh, Bu, untuk minimum ya. Minimum apanya? Kalau antara NPV sama IRR, tetap milihnya NPV. Ya, tetap milihnya NPV. Karena apa? Karena kalau kita menghitung IRR, kadang-kadang ya, di sini tuh ada ya. Ya udahlah. Kayaknya ada di sini. Mana ya IRR sama NPV? Yang jelas kalau IRR dibandingkan sama itu siapa nih yang belum nggak di-mute dong? Yang belum di-mute, tolong di-mute. Maunya nggak absen. Ya ampun. Oke. Antara IRR, saya itu jadi nggak fokus ya, sorry. Jadi antara IRR sama NPV kalau mau dipilih sebenarnya NPV itu lebih baik. Ya, NPV itu lebih baik daripada IRR. Kenapa? Tadi IRR tadi itu ya tadi ya. Kadang-kadang kita tuh nggak tahu kalau IRR itu ketika dia munculnya multiple IRR ya. Ketika dalam cash flow itu muncul multiple IRR, maka akan muncul 2 IRR ya atau lebih malah. Nah, itu kadang-kadang itu akan membuat perhitungan itu menjadi lebih sulit nih mau pilih IRR yang mana karena dia munculnya beberapa kali gitu. Jadi lebih balik lagi NPV itu lebih utama dibandingkan IRR. Tapi orang tuh lebih banyak kadang-kadang ya kalau ada di sini kayaknya berapa persen gitu ya. Kalau di itu orang tuh banyak juga pakai IRR. Nih ya lihat tuh ya market survey ya. Ini IRR sama NPV ya. Jadi IRR tuh yang menggunakan IRR tuh 76%. Sedangkan yang menggunakan NPV itu 75%. Ini survei nggak tahu ini survei dari mana. Tapi banyak yang lebih suka pakai IRR tapi dibandingkan dengan NPV. Padahal sebenarnya NPV itu apa ya? Karena dia lebih menyeluruh menghitung untuk seluruh present value dia dihitung menggunakan apa ya? Jadi seluruh cash flow itu dihitung present value-nya dan dicari net present value-nya, maka hasilnya itu sebenarnya lebih tepat gitu, lebih akurat gitu dapatnya dibandingkan dengan IRR. IRR tadi pertama, tadi kan dia membandingkannya tadi kan dengan required rate of return juga nih ya, required rate of return yang disyaratkan oleh investor. Itu pun subjektif loh sebenarnya. Jadi sama kayak payback period yang ditentukan minimum kriterianya oleh manajemen. Kalau IRR itu juga itu sifatnya subjektif karena dibandingkan dengan required rate of return yang disyaratkan oleh investor tadi. Investor yang satu sama investor yang lain itu mungkin akan mempunyai preferensi required rate of return yang berbeda. Gitu. Ya, jadi masih agak sulit untuk membandingkan IRR dengan required rate-nya tadi. Karena tadi sifat required rate of return-nya itu sifatnya subjektif. Gitu. Jadi kalau balik-balik antara IRR sama NPV, pilih NPV. Ya. Oke, ada pertanyaan lagi? Nggak ada? Kalau tidak ada, mungkin kita cukupkan dulu ya. Ini udah 9:30 ya. Kalian mau ini ya? Kalian mau ikut itu ya? Apa sih namanya?
ikut seminar kan ya. Ini yang hadir 46 orang, nih banyak banget yang nggak hadir hari ini ya. Pada kemana nih? Saya absen dulu ya. Gedein dulu ini biar kelihatan. Tanggal berapa nih? Bukan ini ya, tak salah. Ketinggalan nih. Yang saya absen ya, Teresita, ada? Hadir, Bu. Oke. Muhammad Tipin.